Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga teman-teman masyarakat Indonesia dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, insya Allah kita akan berdiskusi terkait dengan hak istri pasca cerai gugat. Ya. Kenapa kita? Jadi perceraian itu ada dua jenis ya. Perceraian itu ada dua jenis. Cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak itu adalah perceraian atas kehendak suami. Kalau cerai gugat atau dalam Islam disebut dengan khuluk, itu adalah perceraian atas kehendak istri. Jadi kalau ada di surat-surat dokumen atau ada di keputusan disebutkan cerai gugat, maka berarti istrinya yang mengajukan perceraian. Kalau disebut cerai talak berarti suaminya yang mengajukan perceraian. Itu ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan apa hak-hak istri, bagaimana status hak istri pasca cerai gugat, yaitu ketika istri yang mengajukan gugatan cerai. Nah, ketika istri yang mengajukan gugatan cerai, ini berbeda dampak hukumnya terhadap ketika suami yang mengajukan gugat cerai, yaitu cerai talak. Ya, cerai talak. Jadi ketika suami yang mengajukan cerai talak, maka istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, bahkan madi'ah. Ya kan? Nafkah iddah, mut'ah, istri berhak. Selama istri tidak terbukti nusyus, tidak meninggalkan rumah dalam alasan yang tidak jelas, kemudian tidak durhaka. Durhaka maksudnya itu adalah minum-minuman alkohol, berzina, atau hal-hal yang keji lainnya. Selama istri baik-baik saja, maka wajib bagi suami untuk memberikan nafkah iddah. Ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang lupa atau kurang tahu ya, apa itu nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah masa menunggu. Jadi kalau bercerai, kalau terjadi perceraian, istri kan tidak bisa langsung menerima pinangan laki-laki lain. Istri juga tidak bisa nggak bisa bergaul dengan bebas. Karena dia harus menunggu, yaitu selama masa iddah, yaitu 93 hari bagi cerai hidup. Jadi selama 93 hari tidak bisa bersolek berlebihan, tidak bisa menerima pinangan laki-laki lain, bahkan tidak bisa menikah, ya kan? Kalau sudah habis masa iddah baru boleh. Nah, selama masa iddah ini suami masih berkewajiban memberikan nafkah iddah. Setelah itu memberikan mut'ah. Mut'ah ini adalah harta yang berharga, besar ya mut'ah itu. Bisa dia rumah, bisa dia perkebunan, bisa dia lahan, bisa dia gedung, bisa tanah, ya kan, banyak sesuai dengan kesanggupan perekonomian dari si suami. Semakin kaya suaminya maka semakin besar mut'ahnya. Ya kan? Itu. Nah, itu kalau cerai talak. Lah kalau cerai gugat bagaimana? Kalau istri yang menceraikan suami berdasarkan hasil penelitian mahasiswa, berdasarkan hasil penelitian, laporan di skripsi, tesis bagi yang magister, tesis, dan hasil penelitian kami yang sudah dilakukan di pengadilan, beberapa pengadilan agama pada tahun 2021 silam, itu dapat kita ketahui bahwa ketika istri yang menceraikan suami, maka istri tidak berhak, tidak memperoleh nafkah iddah itu. Jadi istri mengikuti atau menjalankan masa iddah tapi tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah. Bahkan istri tidak berhak atas mut'ah. Istri nggak boleh. Kenapa? Karena cerai atas kehendak istri. Itu cerai gugat namanya. Jadi kalau istri yang mengajukan gugat cerai nggak bisa dapat itu. Nah, kalau nggak percaya teman-teman, ya silahkan saja. Sekarang ini di Google mudah sekali, ya kan? Buka saja hasil penelitian terkait dengan hak istri pasca cerai gugat. Cari pengadilannya, ada nggak yang memutuskan nafkah iddah dan mut'ah bagi cerai gugat. Tahun 2020 ke bawah ya. Kalau sekarang saya belum ada meneliti lagi atau belum cross check lagi kalau untuk tahun sebelumnya ya. Saya belum menemukan, tapi mungkin ada satu pengadilan atau satu kasus yang istri dapat, mungkin ada, tapi saya belum menemukan. Mungkin ada ya. Nafkah iddah itu enggak ada, saya temukan.
Kenapa begitu? Karena hakim menggunakan pasal 149 kompilasi hukum Islam. Kalau kita baca di sini dikatakan pasal 149 akibat talak. Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, memberikan nafkah, maskan, yaitu rumah, tempat tinggal, kiswah, pakaian selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus. Masuknya itu apa? Talak bain. Kalau istri yang mengajukan gugatan cerai, maka itu disebut dengan talak bain, bukan talak raja'i. Jadi kalau istri yang mengajukan cerai, itu maka istrinya tertalak bain. Karena tertalak bain, maka tidak berhak atas nafkah iddah, tidak berhak atas mut'ah. Itu berdasarkan ketentuan pasal itu. Jadi nggak dapat. Nah, pasal kompilasi hukum Islam ini yang berlaku di Indonesia, inilah yang menyebabkan istri-istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya nggak dapat. Ya, nggak dapat. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk memperoleh itu? Bagaimana? Sekarang sebenarnya ya, ini kan kompilasi hukum Islam itu ada pada tahun 1991. Lalu kemudian itu sudah ada perubahan sekarang ya. Maksudnya di KHI masih tetap sama. Ada peraturan terbaru yaitu buku 2. Buku 2 Pedoman Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013. Di dalam buku 2 ini jelas-jelas disebutkan apabila istri tidak melakukan nusyus, maka istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, madi'ah. Ya. Jadi adanya buku 2 Pedoman Peradilan Agama tahun 2013 itu untuk melindungi hak-hak istri yang cerai gugat. Tujuannya itu. Karena berdasarkan KHI kurang tepat kalau diberlakukan. Itu tahun 2013. Ya, maksudnya kok KHI ini kan tahun 91. Kurang cocok kalau diterapkan tahun 2000-an sampai 2023 ini diterapkan peraturan terkait itu. Karena apa? Ketika istri yang mengajukan gugatan cerai, bukan berarti istri yang melakukan kezoliman dalam rumah tangga. Bisa jadi istri yang terzolimi. Tidak selalu karena kesalahan istri. Bisa jadi memang karena kesalahan istri. Tapi kan tidak melulu. Jadi tidak bisa generalkan hukum ini untuk keseluruhan. Banyak juga istri-istri yang teraniaya. Banyak juga istri-istri yang terzolimi dalam rumah tangganya. Bahkan mengalami kekerasan dan kekejaman, penganiayaan. Nah, dalam hal istri menjadi korban penganiayaan, tidak diberikan nafkah, apakah layak dia keluar rumah tidak membawa apa-apa, tidak diberikan apa-apa? Bagaimana dengan ibu rumah tangga? Yang selama ini dia mengabdikan dirinya untuk keluarganya. Dia keluar rumah kosong gitu. Enggak tepat. Makanya keluarlah buku Pedoman Peradilan Agama buku 2 tahun 2013. Menyatakan bahwa kalau istri tidak terbukti nusyus, istri menjadi korban kekerasan, maka istri berhak atas nafkah iddah. Ya, itu tahun 2013. Bahkan selain daripada itu, Mahkamah Agung juga berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan dengan cara mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung November. Jadi ada namanya SEMA ya. Surat edaran apa ya? Iya ya. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 baru itu. Jadi tahun 2018 kemarin Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. Yang di dalam surat edaran itu Mahkamah Agung mengatakan jika suami tidak dapat membuktikan bahwa istri bersifat nusyus. Nusyus itu apa? Keluar rumah tanpa alasan jelas, keluar malam-malam, bertemu dengan laki-laki lain, tidak ada unsur yang jelas. Kemudian berzina, minum mabuk-mabukan, berjudi, kekejian-kekejian yang nyata, dosa-dosa besar. Itu yang disebut dengan nusyus, bukan keegoisan. Keegoisan itu bukan nusyus ya. Misalkan nih istrinya suka
cerewet, itu bukan nusus. Nusus itu sesuatu tindakan kekejian yang besar, yang sampai kepada pelanggaran syariat. Jadi kalau sampai istri terbukti melakukan nusus, maka nggak berhak berdasarkan surat edaran. Tapi kalau istri tidak terbukti nusus, bahkan istri itu bahkan istri itu baik-baik aja dalam rumah tangganya, dan istri menjadi korban kekerasan, bahkan maka istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Itu berdasarkan surat edaran. Ya. Nah, tapi yang lucunya adalah meskipun sudah ada buku 2 tadi, buku 2 tahun 2013, kemudian ada lagi surat edaran tahun 2018. Tetap saja, lihat saja keputusan-keputusan yang tadi itu ya. Kami melakukan penelitian tahun 2018. Enggak, 2021 melakukan penelitian. Kemudian dicari juga hasil-hasil penelitian tahun 2020 ke bawah. Enggak dapat. Mungkin ada ya teman-teman dapat 1-2. Artinya apa? Bahwa kurang efektif ya, belum efektif peraturan terbaru ini terkait dengan hak-hak perempuan. Oleh karena itu ya butuh ketegasan perempuan ketika sampai ke meja sidang. Kalau nggak punya pengacara, ya maka Anda itu harus ikut dalam peradilan itu dengan cara yang tegas. Harus paham hukumnya. Kalau memang surat edaran ini tidak memiliki kekuatan, ya buat apa Mahkamah Agung mengeluarkan ini? Kalau hanya sekedar bunga-bunga saja, bunga-bunga tidur, ya nggak usah dikeluarkan. Kenapa pengadilan Mahkamah Agung ini loh, Mahkamah Agung tertinggi, mengeluarkan ini ya supaya dilaksanakan oleh setiap hakim yang di bawah naungannya. Dilakukan. Nah itu ya, berdasarkan surat edaran. Makanya ada pengacara-pengacara itu ya yang sekarang buat konten yang mereka mengatakan bahwa siapa bilang istri cerai gugat tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah, boleh kok. Kan sudah ada buku 2 dan sudah ada surat edaran. Iya memang sudah ada. Tapi buktinya sudah ada itu surat edaran, ini istri nggak dapat ya. Bahkan walaupun istri menuntut nafkah itu di pengadilan nggak dapat. Itu dapat kalau istrinya tegas itu di pengadilan. Kalau tegas dia paham betul soal haknya. Bahwa dia yang terbukti sebagai wanita yang terzolimi maka dapat. Itu ya. Jadi ya, pada dasarnya sekarang perempuan ketika mengajukan cerai bisa terlindungi hak-hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang atau madi'ah. Asalkan paham soal surat edaran nomor 3 November 2018 ini dan juga buku 2 Pedoman Peradilan Agama 2013. Ya. Jadi kalau ada nanti suaminya yang mengatakan kan dalam KHI kan enggak dapat. Itu dalam KHI tahun 91 Pak. Sekarang sudah ada tahun 2018 terbaru yang mengatakan bahwa istri dapat tuntut. Kan lumayan, bukan lumayan banyak tuh. Nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang. Jadi kalau selama masa pernikahan ternyata suaminya tidak menunaikan nafkah, itu disebut dengan nafkah hutang. Ya, madi'ah namanya, ditotalkan berapa itu, dituntut. Kemudian harta dalam pernikahan itu kan sudah lumayan. Nah itu ya. Nah itu kalau orang-orang yang istri atau perempuan sebagai istri yang bukan PNS ya. Itu ya. Jadi kalau dia wira swasta, suaminya ya berlakulah ketentuan itu. Tapi lain hal kalau suaminya PNS. Kalau suaminya PNS, ya, suami PNS, kemudian suaminya menceraikan istrinya, beda lagi akibat hukumnya. Beda lagi ya. Nanti insya Allah dibahas soal itu. Oke, oh iya, saya hampir lupa ya. Ini apa? Tadi kan saya mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian, istri-istri itu nggak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah pasca cerai gugat. Jadi ketika istri mengajukan cerai nggak dapat. Tapi kemudian ada peraturan terbaru, yaitu surat edaran tadi. Dan kemudian buku 2 yang menyebutkan bahwa istri dapat, walaupun itu cerai gugat. Istri dapat. Kalau alasan mengajukan gugatan cerai, karena suami mengajukan
melakukan KDRT atau istri yang terzolimi dalam rumah tangga, maka dapat. Tapi karena realitas di lapangan agak sulit untuk mempertahankan hak-hak ini ya, agak sulit. Agak sulit kalau kurang tegas perempuannya di pengadilan. Ya. Ada hal yang perlu saya bagikan bahwa di Mahkamah Syariah Banda Aceh itu saya kagum sekali ya di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Di Mahkamah Syariah Banda Aceh ini mereka membuat surat gugatan, ya. Jadi surat gugatan mereka sudah buat, ada soft file-nya, ada hard file-nya. Nah, sudah mereka buat, mereka serahkan kepada perempuan-perempuan yang datang untuk mengajukan cerai. Atau suami-suami yang datang untuk mengajukan cerai. Langsung mereka serahkan, Pak, kalau mau buat surat gugatan, ini formatnya ya, dibuat susunannya seperti ini. Dan di dalam format surat gugatan itu, disebutkan begini. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan madi'ah, penggugat atau istri memohon agar majelis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat. Artinya apa? Mahkamah Syariah Banda Aceh tidak akan memberikan akta cerai kepada suami yang tidak menunaikan nafkah iddah dan mut'ah serta madi'ah itu. Jadi kalau sampai sudah diputuskan cerai, bahkan cerai talak atau cerai gugat, kemudian diputuskan suaminya wajib untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, madi'ah, tapi ternyata kemudian beberapa hari kemudian atau bulan kemudian si istrinya melapor ke pengadilan, Pak Hakim, Bapak Panitera, sampai sekarang suami saya tidak memberikan nafkah itu. Tidak memberikan nafkah iddah, tidak memberikan mut'ah madi'ah itu sesuai dengan putusan. Ya, sesuai dengan putusan. Maka panitera akan menahan akta. Kalau sudah ditahan akta, maka sampai kapanpun itu suami tidak bisa nikah lagi sama perempuan lain. Kecuali nikah siri. Siapa yang tahan nikah siri lama-lama? Toh? Nah, itu yang saya kagumi dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Mereka benar-benar berusaha sekali untuk melindungi hak-hak perempuan juga ya. Bahkan mereka buat format ini, Mahkamah Syariah. Bahkan Banda Aceh juga, hakim-hakimnya itu ikut training sensitivitas gender pada tahun 2015. Jadi hakim-hakimnya juga sudah mengikuti training sensitivitas gender tentang keadilan-keadilan hak-hak perempuan dan anak. Itu ya yang perlu. Jadi ada gebrakan terbaru dari pengadilan. Ya saya harap pengadilan-pengadilan lain pun mengikuti arah dari mengkiblati Mahkamah Syariah Banda Aceh, usaha mereka ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali salam ya. Baiklah.